Teresian, kembali lagi di ruang kita SMK Teresiana punya cerita. Oke, hari ini saya sudah bersama Bapak DRS Dwi Winarto MKom. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Sasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh sehat, baik. Istimewa ya Pak? Istimewa. Oke, tadi bagaimana perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini relatif lancar ya. Lancar ya, Iya. tapi memang Semarang di sini panas. Oke Bapak, saya mendengar Bapak pernah terjangkit virus COVID-19. Bagaimana itu ketika perasaan Bapak pertama kali, wah saya positif ternyata. Reaksi Bapak seperti apa? Ya betul, di akhir bulan Juni kemarin ya, kami dinyatakan positif oleh dokter. Ya pertama kaget ya, down, karena pikirannya macam-macam ya, nanti terus gimana dan sebagainya. Ya tapi puji Tuhan tidak terlalu berat sehingga segera bisa terlewatkan. Iya, langsung kembali pulih kembali ya. Iya. Bagaimana itu Bapak caranya? Saya harus sehat itu apa yang Bapak lakukan biar saya tetap harus negatif ini, bagaimana Pak? Ya yang saya lakukan ya kami optimis untuk sembuh, pastilah saya harus sembuh, harus kuat, karena apa, pekerjaan waktu itu kan pas banyak-banyaknya Iya, ya di betul. sekolahan, sehingga ya kepengennya segera sembuh, segera bisa bekerja kembali. Iya betul. Apalagi sekarang sudah pernah merasakan terjangkit virus COVID, sekarang harus kembali lagi bekerja dengan new normal ya Pak. Berarti ekstra hati-hati, takut lagi nanti terjangkit lagi seperti itu ya Pak. Oke, Bapak, saya mendapatkan berita sangat bagus bahwa SMK Teresiana sekarang terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan. Benarkah Pak seperti itu? Iya betul Mbak. Jadi sejak bulan Mei kemarin kita ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan, yang mana kita juga bersama dengan beberapa SMK yang lainnya di Semarang ini untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Baik, sebelum kita menjauh berbicara lebih dalam tentang SMK Pusat Keunggulan itu tadi ya, untuk beberapa dari kita yang mungkin belum mengetahui SMK Pusat Keunggulan itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, SMK Pusat Keunggulan sebenarnya SMK yang memang didesain untuk mendekatkan antara industri dengan dunia pendidikan. Artinya kita mendidik anak-anak itu sesuai dengan standar dunia kerja, sehingga ketika siswa kita lulus itu betul-betul lalu mampu bekerja dan kompeten di bidangnya. Apalagi sekarang ini kan pinter saja tidak cukup. Betul. Terampil saja belum cukup. Iya. Nah, harus ditambah dengan soft skill yang bagus, dengan kepribadian yang bagus. Itu biasanya baru di industri itu bisa diterima. Oke, apakah menjamin Pak? Jadi gini, saya sekolah di SMK Teresiana nih yang katanya SMK Pusat Keunggulan. Kalau lulus apakah menjamin langsung terserap di dunia kerja? Ya, jadi begini, lulusan SMK kita ini itu kan bisa memilih sekarang ini, bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, dan juga bisa berwirausaha. Nah, ketiga-tiganya ini kita siapkan di SMK Teresiana ini. Bagi yang mau bekerja, ini kita didik skill dan soft skillnya dengan serius. Buktinya apa? Atau yang bisa membuktikan itu apa? Yaitu kita melakukan sinkronisasi kurikulum dengan dunia kerja. Artinya kebutuhan-kebutuhan tenaga atau kompetensi apa yang dibutuhkan di dunia kerja itu kita ajarkan di sekolahan, di SMK Teresiana. Jadi kita mengajarkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan atau cara bekerja atau budaya kerja di perusahaan. Itu bagi yang akan bekerja. Lalu bagi yang akan melanjutkan, kita bekali dengan mapel-mapel atau mata pelajaran yang memang nanti dibutuhkan ketika tes masuk perguruan tinggi. Jadi kita siapkan anak-anak itu untuk tes perguruan tinggi. Di samping itu juga kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang
memberikan kemudahan-kemudahan bagi siswa SMK Tresiana. Lalu yang terakhir yang penting juga yang akan berwirausaha atau akan membuka usaha ya, sendiri. Ini kita ajari sejak kelas 10 untuk merancang produk, membuat produk, lalu juga memasarkan produk-produk. Jadi ketika masuk di SMK Tresiana memang 3 itu sudah kita siapkan, jadi tidak usah khawatir. Jadi kembali pilihan kembali pada siswa ya, mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, mau bekerja atau membuat wirausaha sendiri ya, seperti itu ya Pak. Yeah. Lalu saya ingin mau tanyakan, bagaimana caranya kok bisa SMK Tresiana itu terpilih menjadi SMK pusat keunggulan yang di Semarang ini baru 11 ya Pak ya? 11, bagaimana itu Pak, bisa diceritakan? Ya, gini Mbak, kita menjadi SMK pusat keunggulan itu memang prosesnya agak panjang ya, hampir 1 tahun ya. Kita pertama mengajukan proposal dulu, proposal tentang SMK pusat keunggulan. Jadi itu namanya seleksi administratif ya. Di persyaratan-persyaratannya banyak, dari jumlah murid, lalu status akreditasi, lalu juga kepemilikan lahan dan sebagainya, itu diteliti semua. Setelah proposal lolos, lalu kita diminta untuk membuat video singkat, video tentang rencana SMK ketika menjadi SMK pusat keunggulan. Nah, video ini kita kirim ya. Lalu kalau itu tahap kedua itu lolos, lalu tahap ketiga itu wawancara. Jadi ketika wawancara ini secara online kita ditanya, Anda SMK Tresiana itu mau apa menjadi SMK pusat keunggulan? Ya, saya jelaskan bahwa kita kepengen punya rumah produksi, di mana di rumah produksi itu siswa bisa belajar dari merancang produksinya, memproduksi, sampai nanti bisa memasarkan. Tujuannya apa? Tujuannya ya 3 tadi bisa tercapai ya. Bagi yang akan bekerja di situ akan lebih terampil ya, karena setiap hari kan produksi. Adanya rumah produksi itu ya. tadi ya. Bagi yang mau melanjutkan juga skillnya bertambah ya. Bagi yang mau berwirausaha apalagi, ini lalu dari hulu sampai hilir mereka paham ketika akan membuat sebuah produk. Itu lalu mungkin dari 3 tahap yang kita lalui itu, lalu kita dipercaya, diberi kesempatan untuk menjadi SMK pusat keunggulan. Oke, jadi tahapnya ternyata bukan main-main ya, banyak sekali ya Pak. Nah, saya juga mendengar bahwa bukan hanya melalui tahap-tahap itu saja, tetapi kepala sekolah juga melakukan penguatan ya Pak. Betul sekali seperti itu Pak. Yeah. Bisa jelaskan itu penguatannya ngapain saja sih Pak? Ya, penguatan ini kan sebenarnya lebih ke manajerial ya. Jadi kepala sekolah untuk diberi bekal-bekal manajerial untuk istilahnya penguatan kapabilitas kepala sekolah dalam nanti menata sekolah ini. Lamanya 3 bulan. Jadi 3 bulan itu ada artinya sinkronus dan asinkronus. Lalu selama 10 hari kita offline di Universitas Prasetya Mulia. Lalu setelah itu diakhiri dengan ujian, yang mana kalau kami menyebut itu pelatihan CEO waktu itu. Oh iya, dulu awalnya namanya CEO ya, Center of Excellence. Tapi kalau sekarang sudah berubah menjadi pusat keunggulan ya. Bapak boleh diminum atau dimakan, ini produknya silahkan. Ini merupakan produk dari sekolah SMK Tresiana ya Pak ya. Ada beberapa ini ya, ada jasekeh, ada ini yang dari prodi kuliner, ada kue kering, lalu ada hand sanitizer dan juga ada desinfektan ya. Bisa diminum Bapak, silakan biar kita ngobrolnya semakin enak, jadi nggak kaku. Boleh. Ini minum ya. Oke, silakan diminum Pak. Itu produknya. Ini apa ini? Granari air mineral ya, dari Granari ya. Ini sudah terjual di marketplace, bisa didapatkan di Shopee atau di Tokopedia. Nanti dicari saja Granari Shop ya. Silakan Pak. Dulu ya. Boleh diminum Pak, silakan. Kita jadi ngobrol santai saja Pak ya.
Oke, sambil eh, minum istirahat ya, saya ngasih tahu juga bagi kalian semua bahwa tadi kan kepala sekolah mengikuti penguatan 3 bulan. Ternyata tidak hanya kepala sekolah saja, guru-gurunya juga mendapatkan pelatihan kurang lebih 10 hari. Apa betul begitu Pak? Guru-gurunya juga mendapatkan pelatihan dulu ya Pak? Iya, sebenarnya bukannya 10 hari kalau guru-guru itu ya. Karena apa? Ya memang formalnya itu pelatihan atau bintek selama 10 hari. Tapi setelah itu kan ada program-program lanjutannya juga. Jadi memang untuk SMKPK ini gurunya disiapkan, kurikulumnya juga diperbarui, sarananya kita ditambah ya, sarananya ditambah. Lalu harapannya apa? Harapannya memang kita bisa meningkatkan pelayanan kepada murid, kepada peserta didik, sehingga lulusannya ini nanti sesuai dengan yang diharapkan dari dunia kerja. Jadi menghasilkan SDM yang unggul ya Pak ya, jadi bisa Betul. terserap di dunia kerja. Nah, Pak, dari tadi kan saya ngomong unggul ya. Unggulnya itu sebenarnya apa sih Pak? Keunggulan dari SMK Teresiana katanya menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, unggulnya tuh dalam hal apa Pak? Jadi gini, ibaratnya kita membuat produk ya, membuat barang. Itu akan laku apabila produk itu disenangi oleh masyarakat. Belum tentu produk yang mahal itu akan laku. Belum tentu yang produk yang menurut kita itu bagus akan laku, belum tentu. Tapi produk yang akan laku itu produk yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, SMK Pusat Keunggulan ini mendekatkan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Tadi yang saya singgung di depan tadi. Jadi SMK Pusat Keunggulan itu nanti mendidik siswa sesuai dengan standar dunia kerja. Maka diawali dengan sinkronisasi kurikulum, ya, penyusunan kurikulum. Kita mengundang dunia industri ke sekolah untuk membahas kurikulum bersama-sama. Sebenarnya yang diinginkan industri seperti apa? Nah, ini kita susun bersama. Lalu nanti kita ajarkan, kita evaluasi, sehingga lulusannya itu betul-betul sesuai dengan harapan mereka, harapan industri. Nah, unggulnya di situ. Karena selama ini kan kita selalu berpikir bahwa kalau siswa itu sudah kita didik dengan serius, kita didik dengan pinter, pasti nanti industri mau. Ternyata tidak seperti itu. Karena apa? Perkembangan di dunia kerja atau dunia industri terlalu cepat ya. Betul ya, selalu berkembang lebih cepat, maju seperti itu Pak. Pak, kalau saya boleh tahu, yang didapatkan dari SMKPK ini selama ini apa saja sih Pak? Saya sambil minum ya Pak, biar kita enak. Oh ya. Kita mau minumnya granali juga. Yang didapatkan dari SMK Pusat Keunggulan maksudnya itu yang apa didapatkan saja? apa oleh sekolah gitu? Betul ya. Setelah kita dinyatakan sebagai sekolah program keunggulan, lalu kita mendapatkan apa? Itu kan katanya program dari pemerintah ya. Jadi saya pengen tahu itu yang didapatkan apa saja. Yang paling gampang dilihat ya, kita mendapatkan dana untuk penyediaan ruang praktek dan juga penyediaan alat praktek. Lalu juga kita diberikan dana untuk pembinaan program pembelajaran. Itu dana yang diberikan kepada SMKPK untuk 3 itu peruntukannya, fisik dan non fisik. Tetapi sebenarnya yang juga tidak kalah nilainya itu lalu pembinaan atau pelatihan guru yang terus menerus ya, terus menerus. Ini sama saja guru kita ini di apa ya, istilahnya anak ya, di-upgrade kemampuannya, di-upgrade pengetahuannya, di-upgrade skill mengajarnya, sehingga memang ya suatu saat ujungnya nanti akan menghasilkan lulusan yang berkualitas ya, yang unggul itu tadi. Jadi ada dana untuk 3 aspek tadi, tapi juga ada lalu pelatihan bintek untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ya. Jadi gurunya juga belajar juga. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir. Guru itu kok ngasih tugas terus atau apa, guru itu nggak punya kerjaan. Gurunya juga belajar ya, Teresian. Baik Pak Bin, saya mau bertanya lagi.
yang diunggulkan dari SMK Teresiana itu apa? Kan di Semarang itu ada 11 tadi ya Pak Win yang diunggulkan nih, yang wah kita ini beda dari yang lain, kita itu wah yang lain itu tetap kita ya nomor satu, itu apa Pak? Ya gini, SMK PK kita ini kan jurusan hospitality atau yang lebih gampang disebut kuliner ya. Tetapi SMK PK kita ini berbeda dengan SMK yang punya program keahlian kuliner yang lain. Kita lebih ini ke produk-produk pastry ya, produk-produk kue, Bisa bakery. dicicip ini loh Pak Win, silakan. Ya, seperti ini Mbak. Jadi yang kita unggulkan itu memang bukan lalu kuliner dalam artian masakan yang besar, tetapi ke jenis-jenis produk kue. Ini yang kita memang sejak awal pendiriannya satu-satunya di Semarang, ya, yang punya jurusan untuk pembuatan kue ini. Ini yang akan kita kembangkan. Namun tidak berarti lalu jurusan lain tidak kita kembangkan. Ya tetap jurusan lain pun atau program keahlian lain pun juga akan kita kembangkan. Tetapi lebih kita nanti akan mendorong supaya kuliner ini khususnya di bidang bakery, pastry, ini kita yang terdepan di Semarang ini. Kira-kira begitu. Tadi kan mengatakan kalau diunggulkan pada program kuliner. Apakah ada program lain Pak selain kuliner di SMK Teresiana itu? Ya, kita ini sekarang kan punya 4 program keahlian. Yang pertama tadi yang sudah dibahas itu program keahlian kuliner. Lalu yang kedua program keahlian teknologi farmasi. Ini nanti konsentrasinya bisa farmasi klinis dan pelayanan, bisa ke farmasi industri. Lalu yang ketiga itu program keahlian teknik bodi otomotif ya. Itu masuknya di teknik otomotif memang ya. Lalu yang terakhir itu teknik laboratorium medik. Jadi ada 4 ya sekarang ya. Nanti yang konsentrasinya di kelas 11 ada di teknologi farmasi, nanti dipecah lagi bisa konsentrasi di farmasi atau farmasi industri ya, dan tidak ada lagi teknik bodi otomotif tapi tadi diganti menjadi teknik otomotif ya, walaupun nanti konsentrasinya kelas 11 jadi teknik bodi otomotif ya. Jadi ada 4 program keahlian di SMK Teresiana. Rumah produksi ya, keinginannya tadi membuat rumah produksi, berarti dananya itu pun juga dari SMKPK Pak, seperti itu? Iya, rumah produksi dibiayai dari SMKPK ini. Tapi sebenarnya bukan rumah produksi ya. Yang benar itu kan rumah ruang praktek siswa RPS. Tapi lalu kita memberi nama rumah produksi kan. Jadi dimodifikasi namanya menjadi rumah produksi. Sekarang tahapannya sudah sampai mana Pak pembangunannya rumah produksi itu tadi atau ruang praktek? Kalau fisiknya sudah 50 menuju 60% ya. Berarti nanti kira-kira dealnya bulan apa sudah bisa bulan diresmikan? November sudah selesai mungkin ya. Oke, ya nanti bersih-bersih mungkin Desember ya sudah mulai bisa digunakan. Desember nanti ya, kita tunggu saja, nanti kita lihat Desember apakah rumah produksi yang dibangun dari SMK Teresiana nanti bentuknya seperti apa. Lalu saya mau tanya lagi Pak, tadi katanya penyesuaian kurikulum. Apakah berarti menggunakan kurikulum baru atau kurikulum lama tetapi disesuaikan dengan program SMKPK? Istilahnya itu sebenarnya penyelarasan ya. Jadi kurikulum itu kita selaraskan antara keinginan dunia kerja dengan kondisi di sekolah. Jadi kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau budaya kerja di industri, di dunia kerja. Lalu untuk SMK Pusat Keunggulan ini memang menggunakan kurikulum baru ya, kurikulum paradigma baru yang sering juga disebut sebagai sekolah penggerak atau merdeka belajar ya. Itu di kelas 10
Kalau kelas 11 dan kelas 12-nya untuk tahun ini masih KTSP. Ya. Jadi di kurikulum untuk kelas 10 ini memang betul-betul yang sudah kita selaraskan dengan dunia kerja. Ya, jadi penyelarasan kurikulum ya tadi ya, yang menggunakan prinsip merdeka belajar. Wah, ini sangat menarik sekali. Mungkin lain kali nanti saya bisa bukan wawancara ya, kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu merdeka belajar. Mungkin banyak dari kita itu yang masih asing. Merdeka belajar itu apa? Apakah selama ini kita nggak merdeka? Padahal kita kan sudah merdeka. Bapak, saya mau tanya apa lagi ya kira-kira ya Pak ya. Oke, ini Pak, kalau hubungannya dengan perguruan tinggi terhadap SMKPK bagaimana Pak? Katanya juga melibatkan perguruan tinggi juga pada program SMKPK ya Pak? Ya, memang SMKPK ini kita didampingi oleh beberapa unsur ya. Pendamping kita ada dari perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Negeri Semarang. Lalu juga ada dari Balai Besar Program Pengembangan Pendidikan Vokasi. Jadi kita didampingi dari Bogor, bisnis dan manajemen. Ya. Jadi ada pendamping dari Balai Besar, ada dari perguruan tinggi. Yang mana kedua-duanya itu membantu SMK untuk ini mewujudkan kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini. Yang sekarang kan disebut kurikulum operasional sekolah. Ya. Berarti lebih ke mendampingi gurunya untuk mewujudkan itu tadi atau bagaimana Pak? Yes, semuanya baik dari kurikulum kita juga dibantu untuk mereview setelah tadi diselaraskan dengan dunia industri kan lalu direview oleh perguruan tinggi, diberi masukan-masukan supaya lebih bisa implementatif, bisa dijalankan. Dari peralatan juga kita pengadaan peralatan sesuai dengan arahan dari perguruan tinggi, mendapat persetujuan juga dari perguruan tinggi ya. Lalu untuk gurunya, untuk pengembangan kompetensinya juga ada seminar-seminar, ada bimbingan-bimbingan juga dari perguruan tinggi maupun dari BP Balai Besar ini. Jadi istilahnya kayak kita bertanya sama kakak kita ya. Perguruan tinggi itu ibaratnya seperti kakak, SMK itu adiknya. Jadi kalau merasa bingung itu tanyanya sama kakaknya seperti itu ya Kak. Kok Kak jadinya seperti itu ya Pak. Oke. Jadi ternyata SMK Pusat Keunggulan ini tadi tidak main-main ya, prosesnya begitu panjang, yang didapatkannya pun bukan main-main juga. Jadi banyak sekali untuk mengupgrade kemampuan guru, terus siswanya juga dibuat agar menjadi SDM yang unggul nantinya akan terserap di dunia kerja. Oke, terima kasih Bapak, kiranya cukup menjawab semua pertanyaan yang sudah saya dapatkan tadi dari beberapa yang tidak mengetahui apa sih SMKPK itu, apa sih program keunggulan itu, apa sih CEO yang dulu kan CEO, sekarang berubah menjadi SMKPK atau Pusat Keunggulan. Oke, terima kasih Teresian. Jangan lupa selalu like dan subscribe channel kita, channel Ruang Kita SMK Teresiana Punya Cerita.